3049 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS, di mana poin pertama dengan soal, menurut Anda apa yang dimaksud dengan psikologi pendidikan dan bagaimana ruang lingkup serta manfaatnya diterapkan dalam konteks pembelajaran di sekolah? Di sini saya menjawab, psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana faktor psikologis atau pikiran, perasaan, dan perilaku yang memengaruhi belajar siswa. Ini mencakup aspek kognitif atau berpikir, emosional atau perasaan, dan sosial atau interaksi. Manfaatnya, guru bisa memahami siswa lebih baik dan membuat pembelajaran yang efektif. Contohnya, saya ambil contoh di Maluku. Guru di Maluku menggunakan metode cerita rakyat lokal untuk meningkatkan pemahaman siswa dan minat belajar siswa. Poin kedua, jelaskan perbedaan utama antara teori perkembangan kognitif Piaget dan Vygotsky. Bagaimana implikasi dari kedua teori tersebut terhadap strategi mengajar yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa di SD. Di sini saya menjawab Piaget versus Vygotsky. Piaget fokus pada tahapan perkembangan kognitif atau individu. Vygotsky menekankan peran sosial dan budaya. Implikasinya, guru perlu menyesuaikan metode mengajar sesuai terhadap perkembangan kognitif siswa atau Piaget dan menciptakan lingkungan belajar kolaboratif atau menurut Vygotsky, seperti diskusi kelompok dan menggunakan bahasa daerah mereka. Nomor 3, menurut Erikson, anak usia sekolah dasar berada pada tahap perkembangan psikososial apa? Bagaimana guru dapat mendukung perkembangan ini secara di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas? Sini saya menjawab, Erikson atau sekolah dasar, anak SD berada di tahap kompetensi versus rendah diri, di mana guru di Maluku bisa mendukungnya dengan memberikan kesempatan siswa berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya lokal, misalnya tarian tradisional, sehingga mereka merasa percaya diri dan kompeten. Nomor 4, jelaskan bagaimana tahap-tahap perkembangan moral menurut Laurence Colbert dalam konteks pendidikan karakter. Bagaimana seorang guru SD dapat membimbing siswa sesuai dengan tahap moral mereka. Menurut teori Colbert atau moral, Colbert menjelaskan perkembangan moral melalui 3 tahapan. Yang pertama, prakonvensional, 2 konvensional, 3 praska konvensional, di mana guru dapat membimbing siswa dengan mengajarkan nilai-nilai budaya yang menekankan kerjasama dan saling menghormati sesuai dengan tahap perkembangan moral mereka. Nomor 5, apa yang Anda ketahui tentang jenis-jenis kesulitan belajar diseleksia dan diskalkulia? Jelaskan bagaimana teknik observasi, wawancara, dan asesmen dasar dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah tersebut, serta dampak terhadap proses belajar siswa di SD. Jenis-jenis kesulitan belajar diseleksia yaitu kesulitan membaca, diskalkulia yaitu kesulitan matematika. Cara mengidentifikasinya, mengamati perilaku siswa saat belajar atau observasi. Wawancara, berbicara dengan siswa tentang kesulitan belajarnya. Asesmen dasar, melakukan tes untuk mengetahui kemampuan siswa. Dampak kesulitan belajar, kesulitan memahami materi, di mana siswa mungkin kesulitan memahami pelajaran. Kurangnya motivasi, di mana siswa mungkin kehilangan motivasi untuk belajar. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.